Sepanjang sejarah, Indonesia negara berkembang pertama yang ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan KTT G20. Presidensi G20 adalah momentum bagi Indonesia untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dunia dalam memimpin pemulihan global. Namun, ini juga menjadi tantangan bagi Indonesia dalam memimpin pemulihan kondisi global di tengah multiple krisis yang tengah berlangsung. Lalu bagaimana peran yang harus dilakukan Indonesia dalam memperkuat kerjasama dalam menjawab krisis akibat pandemi dan konflik? Berikut kita simak dialog bersama Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid yang telah kami rekam beberapa saat lalu. Ya, halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Presidensi G20 Indonesia adalah momentum bagi Indonesia untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dunia atau internasional dalam memimpin pemulihan global. Di tengah berbagai tantangan global, tentunya Indonesia sebagai negara berkembang mengambil alih estafet kepemimpinan G20 untuk pertama kalinya. Lalu peran seperti apa yang harusnya dilakukan Indonesia dalam menjaga dan juga memperkuat kerjasama dalam menjawab krisis akibat pandemi COVID-19 dan juga konflik? Kita akan bahas dalam dialog kali ini di hari ini bersama dengan Ketua Komisi 1 DPR RI, Mbak Mutia Hafid, sekaligus beliau adalah senior saya ini. Mbak Mutia, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah menyempatkan hadir di kesempatan kali ini. Begitu. Selamat kemarin atas kehadiran Putri ya. Terima kasih. Mbak Mutia, yang ingin saya tanyakan, ini kan momentum yang langka bagi Indonesia, belum tentu 20 tahun lagi terulang, artinya di tengah multiple crisis yang sekarang dihadapi gitu. Bagaimana menurut Mbak Mutia sendiri untuk bisa mengangkat citra Indonesia sebagai salah satu negara tidak hanya sebagai presidensi G20, namun juga itu tadi di tengah banyaknya tuntutan, banyaknya harapan Indonesia untuk menyelesaikan atau memimpin pemulihan akibat pandemi dan juga konflik yang terjadi saat ini. Ya, jadi kita kebetulan pertama presidensi G20 sendiri itu sangat bergengsi, sangat prestigious, dan Indonesia dipercaya itu sesuatu sekali. Jadi negara dunia sudah melihat Indonesia mampu untuk menjadi host dari acara yang begitu penting, perkumpulan 20 negara dengan ekonomi maju. Kemudian yang kedua, kita tuh dapatnya, ya ini mungkin kebetulan ya, tapi blessing in disguise gitu ya. Kita justru dapat presidensi ini ketika dunia sedang betul-betul membutuhkan duduk bersama. Kita punya permasalahan pasca COVID. Bahkan belum selesai ya, kemungkinan ada gelombang berikutnya. Jadi kita tengah menghadapi masalah COVID, kemudian kita sedang menghadapi masalah ekonomi dunia di mana beberapa negara sudah menyatakan resesi begitu. Kemudian kita juga ada pada masa di mana ketegangan terjadi secara global di berbagai belahan dunia. Kita lihat di Rusia dan Ukraina, kemudian juga di Laut Cina Selatan. Jadi ada banyak sekali momen-momen yang mengiringi Indonesia menjadi presidensi G20 ini, sehingga kita harus juga kemudian memastikan forum ini, atau paling tidak mengusahakan ya, karena kita kan nggak sendiri di G20, mengusahakan agar forum ini betul-betul dapat menjawab tantangan global yang ada saat ini. Dan optimisme itu juga harus ada. Harus ada, dan saya yakin paling tidak pertama kalau kita lihat dari kehadiran. 17 dari 20 negara menurut saya, kita maunya 20, tapi bahwa 17 negara hadir di tengah kondisi yang COVID belum selesai saat ini, menurut saya sudah baik. Nah, tinggal nanti bagaimana dalam 1-2 hari ini kita memastikan apa yang dibahas di forum G20 itu betul-betul mengena dan menjawab tantangan, karena itu yang kemudian ditunggu oleh dunia. Ketika kita bicara G20, ini akan bergigi kalau dia atau negara-negara 20 negara besar ini akan membahas permasalahan-permasalahan dunia. Jadi itu yang saya harapkan betul ya kepada pemerintah untuk kemudian bisa melit G20 ini untuk membahas isu-isu yang aktual gitu. Berbagai upaya tentunya sudah dilakukan di tengah kondisi yang sangat susah begitu. Presiden Jokowi dengan politik bebas aktifnya juga mengunjungi Rusia, Ukraina juga untuk mengajak begitu hadir, meskipun memang Presiden Putin tidak hadir secara langsung, kita sudah tahu begitu. Artinya Mbak Mutia, ketika berbicara terkait dengan kondisi krisis yang saat ini terjadi, berbicara juga terkait dengan kebijakan luar negeri nantinya begitu,
seperti apa yang positioning seperti apa yang harusnya Indonesia lakukan di tengah kondisi yang sangat susah seperti saat ini? Jadi tetap aja berpegang, kita tuh sudah diberikan pagar oleh founding father kita. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita bebas aktif. Kemarin kan sempat gimana nih, Rusia diundang apa enggak? Kalau Rusia diundang, kita berhasil waktu itu menunjukkan bahwa sebagai host ya kita mengundang semua negara. Dan akhirnya semua Amerika yang sempat tidak mengatakan tidak akan hadir kalau kita mengundang Putin, akhirnya toh hadir. Ya walaupun akhirnya Putin sendiri, tapi bukan karena kita nggak undang ya. Putin sendiri yang memutuskan untuk tidak hadir, dan ini menjadi bentuk paling kasat mata bahwa kita ini bebas aktif. Nah, di hal lain tentu nanti kebijakan-kebijakan yang digelontorkan oleh G20 ini yang kita harapkan kemudian Indonesia tetap bisa menjaga bebas aktif itu gitu. Oke. 3 agenda utama prioritas dalam presidensi G20 Indonesia: infrastruktur kesehatan global, transisi energi, dan juga transformasi ekonomi berbasis digital. Ini menjadi agenda penting yang terus didorong. Mbak Mutia, artinya bagaimana Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bahwasanya berkontribusi secara nyata dengan 3 agenda prioritas ini. Apa yang harusnya Indonesia menjadi semacam leader begitu untuk bisa menunjukkan kepada dunia bahwasanya Indonesia mampu sebelumnya untuk bisa di antara 3 itu saya mungkin subjektif ya kalau saya pilih digital transformation untuk UMKM karena untuk ekonomi karena kebetulan di Komisi 1 juga itu ranah kami ya untuk pengawasan. Tapi menurut saya tidak tanpa alasan saya memilih itu karena kita negara yang besar, salah satu yang menjadi target dari digital transformation itu. Jadi orang kalau lihat e-commerce dan lain-lain pasti Indonesia masuk di hitungan paling utama karena orang Indonesia itu menggunakan internet senang. Artinya dalam waktu 1 hari itu salah satu negara dengan 1 hari terbanyak waktu, yaitu 8 jam sekian menit, itu orang Indonesia tuh yang paling banyak. Kemudian orang Indonesia paling banyak yang senang menggunakan internetnya untuk berbelanja. Konsumtif juga kita ya. Salah satunya juga kita. Tapi itu bagus sih, itu bagus karena dalam artian akhirnya ekonomi bergerak. Dan ketika COVID, kemudian negara-negara lain mengalami tantangan ekonomi yang luar biasa, Indonesia mampu untuk kemudian bertahan. Karena digabungkan UMKM yang go digital. Nah, itu yang kita harapkan Indonesia bisa menjadi lead juga dalam diskusi mengenai transformasi digital untuk ekonomi gitu ya, terkhusus UMKM karena kita negara yang sangat berbasis kepada UMKM. Jadi kita bisa menjadi contoh, bahkan ini bagian kita, bukan kita mendapat masukan dari negara-negara lain, tapi ini bagian kita yang melit, memberikan contoh, memberikan sharing bagaimana kita bertahan di ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi kemarin baru diumumkan 5,7%. Di tengah negara-negara lain yang mengalami kesulitan gitu ya, karena kita menggabungkan UMKM yang memang basis kita kemudian dibuat go digital gitu. Dan itu terbukti pada saat pandemi sedang berlangsung, UMKM kita itu yang belanja kosmetik, belanja fashion, kuliner, transportasi online kita yang kemudian waktu pasti dong ya ketika COVID kita terbatas geraknya, transportasi online menjadi sangat booming gitu. Ini yang kemudian menjadi optimisme saya bahwa kita bisa menjadi leader untuk digital transformation on economy gitu. Tapi berbicara terkait dengan regulasi dalam digital ekonomi begitu Mbak Mutia, apa yang harusnya menjadi pembenahan? Udah, kita baru selesai PR kita satu kemarin perlindungan data pribadi yang cukup lama, dan kita sekarang menjadi sejajar posisinya dengan negara-negara lain yang sudah menyelesaikan undang-undang perlindungan data pribadi atau privacy law di masing-masing negara. Jadi kita nggak cuma infrastruktur yang siap, pengguna internet saat ini tuh 77% kurang lebih. Sekarang tidak hanya infrastrukturnya, penggunanya, tapi pagar-pagarnya, rambu-rambunya melalui undang-undang sudah kita selesaikan. Iya, masih banyak kekurangan. Kita mungkin akan perlu kemudian menggulirkan undang-undang lainnya ya, undang-undang konvergensi dan lain-lain. Tapi paling tidak untuk dasar yang utama, karena yang paling penting juga ketika digital itu booming, bagaimana memproteksi data pribadi orang-orang. Jadi itu sudah kita gelontorkan. Artinya masih banyak PR, masih banyak kekurangan, harus kita sempurnakan pasti regulasinya bersama. Perlu banyak, namanya juga seperti dunia baru di dalam internet gitu. Jadi regulasinya pasti akan perlu banyak, tapi
untuk kemajuan ekonomi, karena kita di G20 kan digitalnya untuk ekonomi, itu PDP itu sangat membantu gitu ya, untuk fraud, untuk penipuan, itu paling tidak kita harapkan berkurang betul. Tinggal pemerintah nanti dari undang-undang ini dibuat turunan peraturannya. Sekarang belum, jadi itu nanti kita tunggu supaya segera ada peraturan turunan dari undang-undang itu. Baik, tentunya kita berharap transformasi digital menjadi salah satu bahasan yang nanti juga akan dibahas, dan ini juga ada kaitannya dengan proyeksi resesi di 2023. Meskipun memang beberapa pihak IMF, ADB juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5, begitu artinya. Melihat dunia gelap begitu dari beberapa pihak, artinya kita juga masih ada optimisme untuk tahun 2023, Mbak Mutia, seperti apa? Ya, makanya IMF sendiri kan mengatakan there is a bright spot in the darkness, which is Indonesia. Jadi Indonesia itu dianggap sebuah pelita di tengah gelap. Dan kita, kalau orang lain saja sudah confident seperti itu, masa kita enggak? Masa kita enggak yakin? Jadi itu yang harus kita kemudian wujudkan. Enggak mungkin sih kalau kita enggak kerja keras. Jadi itu tantangannya tuh luar biasa, Mas. Ini memang masa-masa yang sulit. Jadi kita harus akui itu. Jangan sampai kita merasa bahwa Indonesia nih bagus, kita juga ekonominya bagus, kemudian orang juga menganggap kita potensinya juga cukup tinggi. Kemudian kita, itu potensi baru terjadi kalau kita kemudian bekerja dengan amat keras. Artinya kerja keras seperti apa yang harusnya kita lakukan sebagai rakyat, dalam artian juga membantu pemerintah, legislator juga. Digital transformation tuh Mas, itu sebuah transformasi yang membutuhkan nggak hanya regulasi, nggak hanya infrastruktur, tapi komitmen bersama sak negara. Jadi karena dia melibatkan langsung usernya, jadi manusia-manusia Indonesia. Jadi ini komitmen bersama kita. Kalau orang-orang Indonesia lebih senang kemudian menggunakan internetnya bukan untuk kemajuan, bukan untuk UMKM, malah saling hujat, malah digunakan untuk hoax gitu, itu nggak akan terjadi. Yang disampaikan oleh IMF, yang kita prediksi tadi, itu nggak akan terjadi. Jadi bagaimana literasi digital itu menjadi penting sih. Dan itu yang selalu ditekankan ya, selalu literasi digital. Betul. Tapi kalau literasi orangnya nggak mau jadi saya ingin ngajak gitu maksudnya, ini penonton TVRI untuk kemudian mari menggunakan ruang-ruang digital ini untuk kemajuan, bisa untuk ekonomi, bisa untuk hal-hal yang baik gitu. Oke, Mbak Mutia, beberapa hari lagi kita akan ikuti bersama rangkaian dari summit atau puncaknya KTT G20. Artinya apa yang menjadi harapan dari Ketua Komisi 1 sendiri after summit atau kepala negara ini berkumpul di Indonesia? Pastinya manfaat positifnya sebenarnya sudah kita rasakan begitu. Setelah presidensi ini menjadi PR panjang tentunya untuk mengimplementasikan setiap komunikasi atau apa yang nantinya akan dihasilkan dalam kebijakan bersama ini nanti. Pertama lancar dulu insya Allah, mudah-mudahan amin. Itu harapan kita yang paling pertama ya, karena ini membawa nama baik bangsa. Kedua itu tadi bagaimana Indonesia bisa ketika menjadi host, namanya kita tuan rumah nih, ibaratnya negara-negara datang ke rumah kita, bagaimana kita bisa mendudukan negara ini. Nggak semuanya bersahabat loh, ada yang mungkin bersahabat tapi ada tegang-tegang sedikit. Ya, kita ketahui tadi saya sampaikan bahwa ini terjadi ketika konteksnya ada ketegangan dunia yang negara-negara tersebut hadir dalam pertemuan ini. Jadi bagaimana kita kemudian bisa mengajak semua pihak dengan berbagai kepentingan yang berbeda, dengan mungkin kecurigaan yang berbeda antara satu negara dengan dua negara lainnya yang hadir, untuk kemudian duduk bersama, temuin solusi sama-sama. Jadi meskipun semuanya beda-beda, meskipun saling tegang, tapi di G20 ini gimana caranya Indonesia bisa kemudian mendudukkan mereka semua untuk menghasilkan satu resolusi, satu kesepakatan yang tidak hanya mengikat dan bermanfaat bagi 20 negara itu, tapi yang paling utama adalah bagi dunia. Jadi jangan kemudian kita hanya membahas ya kayak tadi ya, tiga itu harus juga kontekstual terhadap dunia. Jadi kalau digital transformation rata-rata yang ikut semua sudah cukup baik, Mas. Transformasi digitalnya di negara-negaranya. Nah, bagaimana mengajak negara-negara lain juga, karena digital transformation itu tidak hanya membutuhkan 20 negara ini maju bersama, tapi satu dunia, karena ini kan konektivitas yang tanpa batas namanya internet. Jadi bagaimana forum ini juga bisa kemudian melahirkan resolusi yang mengikat dan bermanfaat bagi dunia gitu. Baik, terakhir harapan dan juga mungkin mengajak masyarakat untuk tidak hanya kerja keras tadi seperti yang kita lakukan untuk sama-sama menyukseskan bersama, dan juga masih ada agenda-agenda prioritas yang harus kita implementasikan. Mbak Mutia, terakhir harapan kepada masyarakat. Terhadap G20 ini saya sih harapannya adalah kita dukung penuh, kita menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa yang menerima tamu dengan baik gitu ya. Itu sih paling, jangan nanti dalam perjalanannya
lebih banyak perdebatan apakah ini bermanfaat untuk negara ini atau tidak gitu. Itu sudah pastilah ini, apalagi di Bali sudah pasti sangat bermanfaat. Jadi ini dirasakanlah manfaatnya bagi kita selain juga nama baik. Jadi itu mungkin yang paling utama kita lihat presidensi Indonesia di G20 ini positif. Karena masih ada loh Mas yang mempertanyakan perlu nggak sih gitu. Jadi itu kita melihat ini sebagai hal yang positif dan kemudian yang menjalankan peran masing-masing aja sih. Kalau tadi digital transformation ya bagaimana dari kita sebagai pengguna juga bisa bijak berinternet gitu. Kemudian untuk energi misalnya bagaimana kita kemudian mulai dari diri kita sendiri untuk mengurangi hal-hal yang memang kayak misalnya mulai menggunakan sesuatu yang ramah lingkungan gitu ya. Dari hal-hal kecil begitu ya? Iya, jadi jadi tuan rumah yang bagus tuh memberi contoh juga gitu. Jangan tiga pilar ini kemudian berjarak sama kita gitu. Jadi internet itu tadi harus bijak, kemudian salah satu topiknya energi ya kita juga harus nunjukin lah sebagai tuan rumah ya. Meskipun infrastruktur dari transisi energi berkelanjutannya juga harus disiapkan begitu ya? Betul, makanya tadi saya bilang kita pemerintah tuh punya banyak PR, DPR juga punya banyak PR, tapi dari masyarakat juga mari lakukan hal yang kecil untuk menjiwai ketiga pilar yang kita bahas dalam G20 ini. Baik, terima kasih Mbak Mutia sudah berbincang bersama kami. Kita tentunya berharap pelaksanaan dari KTT G20 Summit ini bisa berlancar, berjalan dengan tadi harapan kita semua. Terima kasih Mbak Mut, sekali lagi sudah hadir di studio Mini TVRI. Dan saudara demikianlah perbincangan kami bersama dengan Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafidz, dan saya Ardianto Wijaya. Sampai jumpa.